البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا Iqbal, kata nadhara, kapan dia memiliki makna ru'yah, memiliki makna melihat dengan mata kepala? Ketika muta'addi dengan apa? Ketika muta'addi dengan ila, nazara ila, maka itu bermakna melihat dengan mata kepala. Adapun ketika muta'addi dengan sendirinya tanpa bantuan huruf jar, nazarahu, maka maknanya apa? Indak Hudzaifah, bermakna intidhar, menunggu. Baik. Kapan bermakna tafakkur? Indak Ismail. Nadhara bermakna tafakkur, mengambil pelajaran, memikirkan. Ketika dia muta'addi dengan fi. Nah, maka ini diingat-ingat. Pembahasan yang lalu, terakhir kita membaca penjelasan dari Imam Ibn Abil Iz rahimahullahu ta'ala berhubungan dengan syubhat orang-orang yang menafikan ru'yah. Berdalil dengan ayat lan tarani. Bagaimana membantah pendalilan dengan ayat ini? Indak Rifki. Tayyib, Allah Subhanahu wa taala katakan lan tarani, tidak mengatakan inni la ura. Nah, dan jelas perbedaannya menunjukkan bahwasanya melihat Allah Subhanahu wa taala itu bukan perkara yang mustahil. Yang lainnya apa, Anin? Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari permintaan Musa tersebut. Nah, padahal ketika Nuh meminta kepada Allah agar menyelamatkan anaknya, Allah ingkari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya permintaan Musa tersebut bukan permintaan yang mungkar. Meminta sesuatu yang bukan mustahil. Cuma dikarenakan di dunia manusia itu keadaannya lemah sehingga tidak mampu untuk hal tersebut. Baik. Sekarang ya Fanifillah, kita masuk pada bantahan yang berkaitan dengan makna lan itu sendiri. Karena mereka berdalil, di antaranya Az-Zamakhsyari, bahwasanya lan yufidu ta'bid. Lan itu memberikan makna ta'bid, yaitu penafian selama-lamanya. Ketika dikatakan lantarani, berarti engkau selama-lamanya tidak akan melihatku. Nah, dikatakan oleh Imam Ibn Abil Iz bantahan atas hal tersebut. Wa amma da'wahum ta'bidan nafyi billan wa anna dhalika yadullu ala nafyi ru'yati fil akhirah fa fasidun. Adapun klaim mereka tentang ta'bidun nafi bilan, yaitu bahwasanya lan itu memiliki penafian yang sifatnya selama-lamanya,
dan bahwasanya hal tersebut menunjukkan penafian ru'yah di akhirat, maka ini adalah klaim yang fasid, satu yang batil, yang tidak bisa diterima. Kenapa? Fa innaha law qayyatta bit ta'bid la yadullu ala dawamin nafi fil akhirah. Fa kaifa idza atlaqta? Sebab sesungguhnya lan ini seandainya engkau berikan batasan dengan selama-lamanya, ternyata itu pun taib law quyyidat afal. Fa innaha law quyyidat bit ta'bid la yadullu ala dawamin nafi fil akhirah. Fa kaifa idza utliqat? Sebab lan ini sesungguhnya seandainya diberi batasan dengan takbid, dengan kata selama-lamanya atau abadan, ini tidak menunjukkan penafian secara terus-menerus di akhirat. Terus bagaimana apabila tidak ada batasan sama sekali, disebutkan secara mutlak seperti dalam ayat lan tarani, ini kan lannya mutlak. Ya, mudahnya Pak wong yang ada keterangan abadan saja tidak memberikan makna selama-lamanya di akhirat. Apalagi yang tidak ada penjelasan abadan. Perhatikan contoh. Qala ta'ala wa la yatamannahu abadan. Wa la yatamannahu abadan. Dan mereka itu orang-orang kafir tidak mengangan-angankan kematian selama-lamanya. Lan kemudian ditambah apa? Abadan. Menegaskan bahwasanya orang-orang kafir selama-lamanya tidak akan berangan-angan untuk mati, inginnya hidup, ya, hidup 1000 tahun lagi. Nah, ingin hidup terus. Nah, ma'a qaulihi wa nadaw ya maliku liyaqdi alaina rabb. Ternyata ketika mereka sudah masuk ke neraka, mereka berangan-angan untuk mati. Berangan-angan mati saja. Ya. Wa nadaw, mereka mengatakan, memanggil ya Malik, wahai Malik penjaga neraka, liyaqdi alaina rabb. Oh. Nah, tetapkanlah atas kami kematian, liyaqdi alaina rabbuk, yaitu mintalah engkau kepada Rabbmu agar menetapkan kematian atas kami. Kenapa? Karena saking beratnya hukuman di neraka, mereka tidak mati, tidak hidup. Nah, tapi yang dirasakan azab, maka mereka berangan-angan memohon untuk dimatikan. Nah, di sini berarti lan tidak memiliki makna ta'bid, padahal sudah ada keterangan abadan. Apalagi kalau tidak ada keterangan abadan, ini maksudnya. Wali annaha law kanat lit ta'bidil mutlaq lama jaza tahdidul fi'li ba'daha. Kemudian bantahan kedua, seandainya lan itu memiliki makna ta'bid secara mutlak, maka tidak boleh pembatasan fi'il setelahnya. Tidak boleh fi'il setelahnya dibatasi. Perhatikan ayat. Faqad ja'a dzalik, padahal telah datang pembatasan fi'il setelah lan. Nah, dengan apa? Dengan hatta di sini. Contohnya, qala ta'ala falan abrahal arda hatta ya'dana li abi. Ya, perkataan saudara-saudaranya Yusuf yang Allah ceritakan dalam surat Yusuf. Falan abrahal arda, terus menerus aku akan ada di tempat ini. Dia tidak mau pulang. Ya, tidak mau pulang. Kenapa? Karena saat itu saudara Yusuf yang satunya ditahan. Dia tidak berani pulang karena sudah berjanji kepada sang ayah untuk apa? Untuk pulang bersama-sama. Qala ta'ala falan abrahal arda, aku akan terus menerus di tempat ini hatta ya'dana li abi, sampai bapakku memberikan izin kepadaku untuk pulang. Paham? Seandainya lan memiliki makna ta'bid, tentunya tidak layak untuk diberi batasan hatta pada fiilnya. Nah, fadzabata anna lan la taqtadin nafyal mu'abbad. Maka sabit dengan ini bahwasanya lan tidaklah berkonsekuensi penafian selama-lamanya.
Qala Syekh Jamaluddin Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah. Naam, beliau naam wa man ra'a an-nafya bilan mu'abbada fa qawluhu hurdud wa siwahu fa'duda. Siapa saja yang berpandangan bahwasanya penafian lan itu memberikan makna takbid selama-lamanya, maka pendapatnya bantahlah, pendapatnya itu tolaklah, dan pendapat yang selainnya kuatkanlah. Itu yang menunjukkan apa? Makna lan nafi yang apa? Yang tidak selama-lamanya. Qala wa amal ayatu tsaniyah. Adapun ayat yang kedua, kita selesai dari ayat yang pertama lan tarani. Diambil dari beberapa sisi bantahan, yang bantahan-bantahan ini ikhwan diambil dari Hadil Arwah yang dibawakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang sangat berhubungan dengan pembahasan nahwi. Masalah lan lit ta'bid atau tidak, antum ingat-ingat. Wa amal ayatu tsaniyah, adapun ayat yang kedua, yaitu la tudrikuhul absar. Qala fal istidlalu biha ala ru'yati min wajhin hasanin latifin. Maka sungguhnya pendalilan dengan ayat ini tentang tetapnya ru'yah itu dari sisi yang sangat lembut, yang bagus dan lembut, dalam artian tidak mampu untuk memahaminya kecuali orang-orang yang jeli. Wa huwa, yaitu annallaha ta'ala innama dzakaraha fi siyaqit tamadduh. Wa ma'lumun anna al-madha innama yakunu bis sifatits thubutiyah. Wa amma al-'adamul mahdhu falaysa bikamalin fala yumdahu bihi. Wa innama yumdahu Rabbu ta'ala bin nafyi idza tadammana amran wujudiyan kamadhihi bi nafyi as-sinah wan naum al-mutadammini li kamal al-qayyumiyyah wa nafyi al-mauti al-mutadammini kamal al-hayah wa nafyi al-lughubi wal i'ya'i al-mutadammini kamal al-qudrah, dan seterusnya. Nah, perhatikan ya kawan, pendalilan yang lembut dari la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Nah, bahwasanya Allah itu zat yang tidak bisa dilingkupi dengan pandangan-pandangan mata. Nah, Allah Subhanahu wa taala hanyalah menyebutkan hal tersebut dalam konteks pujian. Konteks di situ konteks pujian. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya pujian hanyalah ada pada sifat tsubutiyah. Memuji itu ya dengan apa? Dengan sifat-sifat tsubutiyah. Adapun adamul mahad, ketidakadaan secara murni, maka itu bukan kesempurnaan, sehingga Allah tidak dipuji dengan ketidakadaan, dengan penafian. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala dipuji dengan nafi apabila terkandung padanya apa? Amrun wujudi. Ini perkara sudah kita lewati dalam Al-Qawaidul Muthlah. Bahwasanya ketika dinafikan dari Allah sesuatu, maka kita wajib menetapkan apanya? Wajib menetapkan apanya, Pak Muhammad? Sifat yang berlawanan dengannya. Tayyib. Sebagai contoh di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji dengan nafyus sinah, Allah itu tidak ngantuk, ya. Tidak mengantuk, tidak tidur. Maka terkandung di dalamnya kesempurnaan qayyumiyah, bahwasanya Allah senantiasa terjaga mengatur urusan makhluk-makhluknya. Demikian pula penafian kematian yang terkandung di dalamnya kesempurnaan hidup. Penafian al-lughub wal i'ya, capek dan ketidakmampuan, yang terkandung di dalamnya kamal al-qudrah, kesempurnaan qudrah.
wa nafyi syariki was-sahibati wal waladi wadh-dhahiri al-mutadammini kamal ar-rububiyyah wal uluhiyyah wa qahri. Dan penafian sekutu serta istri serta anak dan penafian sesuatu yang yang menyamai atau yang mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung di dalamnya kesempurnaan rububiyah, uluhiyah dan keperkasaannya. Wa nafyil akli wa syurbi al-mutadammini kamala samadiyatihi wa ghinah. Penafian makan dan minum. Allah tidak makan, tidak minum. Terkandung di dalamnya kesempurnaan samadiyah, ya. Itu bahasanya Allah zat yang tidak butuh kepada sesuatu apapun. Tapi dialah yang dibutuhkan oleh semua hamba-hambanya. Wa ghinah, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyi syafa'ati indahu illa bi'idnihi al-mutadammin kamala tauhidihi kamala tawahhudihi wa ghinahu an khalqihi. Dan penafian syafaah di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Na'am, angdal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Nah, penafian syafaah kecuali dengan izin ini terkandung di dalamnya kesempurnaan keesaan Allah serta kekayaan Allah yang tidak butuh kepada satupun dari makhluk. Wa nafyi dzulmi al-mutadammin kamala adlihi wa ilmihi wa ghina. Dan penafian kezaliman yang terkandung di dalamnya kesempurnaan keadilan, ilmu dan kekayaan Allah. Wa nafyi nisyani wa uzubi syai'in an ilmihi al-mutadammini kamala ilmihi wa ihatatihi. Demikian pula penafian kelupaan dan tersembunyi sesuatu dari ilmu Allah terkandung di dalamnya kesempurnaan ilmu dan luasnya cakupan ilmu Allah. Wa nafyil mithli al-mutadammini li kamali dzatihi wa sifatihi. Dan penafian misal yang terkandung di dalamnya kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Nah, walihada ini contoh-contoh. Nah, walihada lam yamtadih bi'adamin mahdin lam yatadamman amran thubutiyan. Nah, berdasarkan hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak memuji dengan dengan ketidakadaan yang murni yang tidak terkandung di dalamnya penetapan sifat yang menjadi lawannya. Kenapa? Fa innal ma'duma yusyarikul mausufa fi dzalikal adam. Karena sesuatu yang tidak ada, ya, yusyarikul mausuf, yaitu jadi mengikutkan yang disifati kepada ketidakadaan tersebut. Jadi perhatikan, al-ma'dum yusyarikul mausufa fi dzalikal adam. Itu sesuatu yang tidak ada, mengikutkan yang disifati dengan tidak ada itu ke dalam ketidakadaan. Paham, Umar? Ini maksud beliau, yaitu al-ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Ya, sesuatu disifati dengan tidak ada menunjukkan yang disifati ini yang tidak ada. Paham tidak? Itu maksudnya. Naam. Oleh karena itulah seandainya kita katakan ikhwani fillah bahwasanya ru'yatullah taala itu tidak ada, ya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dilihat. Maka berarti kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak ada itu sama. Ini maksud perkataan tadi. Kenapa? Li'annal ma'duma la yura. Nah, ma'dum sesuatu yang tidak ada itu tidak dilihat. Kenapa? Karena ghairu maujud. Tidak ada. Ya kan? Nah, oleh karena itulah berarti saat itu orang-orang tersebut yang menafikan ru'yah, ya, menyekutukan atau mengikutkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pencipta, bersama dengan sesuatu yang tidak ada dalam sifat ini. Sifat apa? Tidak dilihat. Paham? Paham?
sifatnya tidak dilihat. Sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dilihat, ya kan? Kemudian mereka mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Berarti di sini menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Itulah maksudnya. Taib. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna disamakan dengan sesuatu yang apa? Yang tidak ada dalam suatu sifat. Ini makanya dikatakan fa innal ma'duma yusyarikul mausufa fi dzalikal adab. Wala yusaful kamilu bi amrin yashtariku huwa wal ma'dumu fi, dan tidak boleh ya zat yang maha sempurna disifati dengan suatu perkara yang bersekutu antara dia dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Ya dicontohkan tadi. Fa innal makna annahu yura wala yudraku wala yuhatu bih. Sekarang makna yang sahih dari ayat, ya. Maka sungguhnya makna yang benar untuk ayat la tudrikuhul absar, ya. Maksudnya apa? Annahu yura, Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat. Tapi apa? La yudraku wala yuhatu bih, tidak akan dilingkupi dengan apa penglihatan kita. Kenapa? Karena Allah zat yang maha agung, zat yang maha besar. Bagaimana pandangan manusia yang lemah ini mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan? Paham? Paham Muhammad? Nah. Jadi makna faqauluhu la tudrikuhul absar yadullu ala kamali 'azamatihi. Ya, bahwasanya mata-mata tidak akan mampu untuk melingkupi pandangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah zat yang maha sempurna keagungannya. Wa annahu akbaru min kulli syai', bahwasanya Allah itu zat yang maha besar dari segala sesuatu. Nah, dan ini jelas ya kawan, seseorang di dunia saja melihat sesuatu yang besar, dia hanya mampu, seandainya diizinkan, mampu melihat sebagiannya, ya kan? Tidak mampu melingkupi semuanya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk hamba-hambanya melihat wajahnya kelak di surga. Tapi apa? Tidak mampu untuk melingkupi Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Kenapa? Nah, karena keagungan Allah. Nah, wa annahu likamali 'azamatihi la yudraku bihaitsu yuhatu bih. Dan sesungguhnya Allah dikarenakan kesempurnaan keagungannya tidak akan mampu untuk dilingkupi, di mana manusia mampu melihat secara keseluruhan, yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatannya. Kenapa? Fa innal idraka huwa al-ihatatu bisyai' wa huwa qadrun zaidun 'ala ar-ru'yah. Ini diperhatikan. Ya, idrak itu ikhwan, al-idrak. Nah, itu adalah al-ihatah bisyai', yaitu melingkupi suatu hal, ya, di mana apa? Ada kadar tambahan dari sekedar melihat. Ya. Melihat dan lebih, itu namanya idrak. Karena dia mampu melihat keseluruhannya. Nah, inilah yang dinafikan, la tudrikuhul absar. Paham? Kama qala ta'ala, ya, untuk makna lughawi ini dalam ayat yang lain sebagaimana Allah katakan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala kalla, perhatikan. Falamma tara al-jam'an, maka tatkala dua kelompok besar itu tara'a, yaitu apa? Saling melihat. Pasukan Fir'aun dan pasukannya Musa. Nah, saling melihat sudah, kelihatan itu. Maka, para pengikut Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam mengatakan inna lamudrakun. Nah, maksudnya apa? Kalau demikian kita akan apa? Akan dicapai oleh mereka. Mereka tidak hanya sekedar melihat, tapi nanti mereka akan apa? Akan melingkupi kita, bisa menangkap kita dan seterusnya. Tapi Musa mengatakan kalla, tidak akan bisa. Nah, falam yanfi Musa ar-ru'ya wa innama nafyal idrak wa innama nafal idrak.
Dalam ayat ini Musa tidak menafikan ru'yah. Kenapa? Karena memang saling melihat. Sudah. Hanyalah yang dinafikan oleh Musa dengan ucapan beliau kalla, yaitu apa? Nafyul idrak. Yang dinafikan adalah idrak. Farru'yatu wal idraku kullun minhuma yujadu ma'al akhar wa bidunih. Maka ru'yah dan idrak itu masing-masing dari keduanya, ya, yujadu ma'al akhar, terkadang didapati bersama dengan yang lain, ya melihat, ya idrak, ya ru'yah, ya idrak ada. Tapi terkadang sendiri-sendiri, ya kawan. Bisa dilihat tapi apa? Tidak bisa diidrak. Itu mudahnya. Farabbu ta'ala yura wa la yudrak. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dilihat tapi tidak diidrak. Dalam artian tidak bisa dilingkupi. Dengan pandangan manusia. Kama yu'lamu wa la yuhatu bihi ilma. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala diketahui, diilmui, tapi tidak bisa dilingkupi dengan apa? Ilmu kita, hal-hal yang menyeluruh tentang Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Hakikat sifat kita tidak mengilmui. Kaifah sifat kita tidak mengilmui. Tapi makna dari sifat-sifat tersebut kita diberi ilmunya tidak? Diberi. Tahu makna dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa alladhi fahimahu as-sahabatu wal a'immatu minal ayat. Nah, inilah yang dipahami oleh para sahabat dan para imam dari ayat ini. Kama dzukirat aqwaluhum fi tafsiril ayat, sebagaimana disebutkan perkataan-perkataan mereka dalam tafsir ayat. Bal hadhihi syamsu al-makhluqatu la yatamakkanu ra'iha min idrakiha ala ma hiya alai. Kemudian beliau kuatkan lagi dengan apa? Dengan qiyas aulawi, ya kawan. Bahkan matahari yang merupakan makhluk ini, matahari saja contohnya. Matahari dia makhluk. Tidak mungkin orang yang melihatnya untuk melingkupi secara keseluruhan. Yang bisa kita lihat hanya penampakan bagian depannya saja, ya tidak? Apakah bisa melingkupi keseluruhan matahari kita melihatnya? Tidak bisa. Ini untuk makhluk. Lalu bagaimana dengan Al-Khaliq yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian ditambahkan, ikhwan, jadi di sini inti dari jawaban la tudrikul absar, di sini apa? Allah Subhanahu wa taala nafikan idrak, dan idrak itu kadar tambahan dari sekedar ru'yah. Allah tidak menafikan ru'yah di sini. Tapi yang dinafikan adalah idrak. Karena idrak yaitu melihat dari semua sisinya dengan penglihatan yang menyeluruh. Dan ini tidak mungkin pada zat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Makanya dinafikan la tudrikuhul absar. Kemudian jawaban kedua, ikhwan, yang ini juga jawaban kuat, ya, bahwasanya nafyul idrak di sini yuradu bihi nafyur ru'yah fid dunya. Penafian ru'yah di dunia. Adapun ru'yah di akhirat, maka ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Baik. Baik, barakallahu fikum. Naktahi bihadza. Subhanakallah.